Hello guys, welcome back di Gorilla Raux channel bareng gue Bob Skapulet dan siapa ini? Sydney Ashira Aubrey ya. Yes, kali ini gue akan cerita apa sih yang terjadi ketika gue di Saranjana, di kota gaib Saranjana. Kamu tahu Saranjana di mana? Di apa ya? Di Kalimantan. Oh, di Kalimantan. Jadi gue akan benar-benar ngebongkar abis. Gue akan bercerita gimana sih ketika gue itu ada di Saranjana di Kalimantan. Jadi gue tuh kesana berempat sama Ashraf temen gue yang ngambil gambar. Ada Pak Rizal, dia kebetulan memang ada kerjaan di sana. Satu lagi sama Babe. Babe sama Pak Rizal tuh ada kerjaan di sana. Kita berempat ke sana nih. Nah, gue jalan nih dari Jakarta itu kita kurang lebih naik pesawat, habisin waktu 1,5 jam, terus sampai Kalimantan itu kita Banjarmasin ya, gue naik lagi, itu naik pesawat baling-baling kurang lebih 30 menit, dan sampai di Kota Baru, gue itu naik lagi jalan darat itu kurang lebih 4 jam. Oke, singkat cerita gue udah sampai di Kalimantan ya. Jadi gue mau coba cerita apa aja sih yang ada di sana, yang terjadi di sana nih. Ini fakta. Kalau youtuber selain cuma bilang ceritanya, kayaknya, atau cerita dari orang, ya gue juga sama cerita dari orang. Tapi gue langsung ke lokasi dan gue langsung tanya sama kepala desa, sama Pak Camat, sama pokoknya perangkat-perangkat desa. Gue tanyain semua gimana Saranjana itu kayak gimana. Gue penasaran, gue samperin tempatnya, gue ke sana. Oke, si Mas Ganteng, si driver gue ini, dia asli orang sana, orang Kota Baru. Cuman dia juga takut kalau ketika gue ngomong tentang Saranjana. Ya. Akhirnya, singkat cerita, saat itu gue udah sampai sana itu jam, gue belum ke desa Oka-Okanya ya. Jadi gue sampai itu ke rumah Pak Camat yang di ujung banget, gue lupa apa nama daerahnya. Itu ujung banget, dan oh ya, di sana itu kalau udah hari Senin sampai hari Jumat itu lo nggak ada listrik, men. Jadi listrik itu ada cuma ketika hari Sabtu sama Minggu. Lu bisa bayangin dong. Sabtu sama Minggu baru ada listrik, dan gue itu sampai sana itu hari Jumat. Hari Kamis malam Jumat, gue sampai sana malam Jumat. Hari Kamis malam Jumat. Jadi sampai sana eh, ya nggak ada listrik gitu loh. Jadi kayak gue mau ngecas handphone segala macam itu susah. Dan gue itu deket dengan laut daerahnya. Oke, gue diterima sama Pak Camatnya. Itu Pak Camatnya baik banget. Orang-orang sana tuh sumpah baik-baik banget ya. Welcome banget sama pendatang. Dan agak ngertiin sih kayak gue yang ngomongnya agak sembarangan. Ceplos. Temen gue yang ya santai kayak gimana ya. eh Ya ngertiin lah, orang sana mungkin kayak, oh ini pendatang biasa, kalian anak Jakarta ngomongnya agak beleberan gitu kan ya. Wah, beleberan, wow. Ya kayak gitu. Singkat cerita lagi, jadi ketika gue udah pagi ya, pagi itu kita gue banyak nemuin kejadian-kejadian yang menarik gitu ya, tapi nggak serem. Kayak jalanan itu memang sepi banget, terus mereka tetap sholat Jumat. Oh ya, dan gue kesana ini waktu itu corona belum segila sekarang, ya kan. Jadi siang-siang itu gue ketemu Pak Rizal dan si Babeh yang rencana memang mau memetakan hutan di Kalimantan sana. Nah kebetulan karena gue itu suka motret, suka ambil gambar, gue tuh berencana ke Saranjana. Dan ini cerita gue ke Saranjana. Oke, gue sampai Saranjana. Jadi dari situ ke Saranjana kurang lebih sekitar 1,5 jam. Ke desa Oka-Oka di Kepulauan Laut Selatan kalau nggak salah namanya. Jadi emang agak-agak spooky ya tempatnya, itu jalannya itu kayak jalan itu belum bener, masih kayak tanah, agak becek, dan kan kirinya itu
apa ya, dan sepanjang jalan itu hutan, dan gue nemuin ada pabrik areng kalau nggak salah. Di sana tuh ada pabriknya gue spooky, itu pabrik areng itu spooky banget, tapi gue nggak belum belum ngeliat spooky. Gue bingung juga sih, dia bikin areng, pabrik areng itu katanya buat diekspor ya, artinya kan buat ke luar negeri, dan gue nggak tahu itu akan dibawa kemana ya. Kamu ngapain sih? Lanjut, jadi ketika gue udah sampai di sana, gue disambut lagi sama kepala desa dan Pak Camat di eh, desa Oka-Oka. Nah, mulailah kita mau explore Saranjana itu. Gue izin, gue coba komunikasi sama orang-orang sana. Pak, izin Pak, gitu loh. Kita mau ambil gambar nih Pak dari Jakarta, gini-gini tentang mitos ini, mitos itu, bla 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 gitu kan ya. Terus orang sana tuh, sekali lagi orang sana tuh top banget. Mereka welcome welcome. Gue dikasih makan, gila makanan enak-enak banget, makanan laut itu sumpah enak banget, ada udang, ada macam-macam, wah gila deh pokoknya enak banget. Terus pokoknya gue nggak tahu, dan rumah gue tinggal di rumah Pak Camat itu apa ya, kita kayak keluarga gitu loh. Mereka tuh baik banget, gue dikasih makan gratis, ingat gratis, gue nggak bayar sama sekali nginep dan makan, mereka free banget. Dan akhirnya setelah kita ngomongin Samjana, oke, kalau emang masnya berani, ya, wah kenapa nih gitu loh. Emang ada apa Saranjana gitu? Ya saya juga cuma dengar mitos. Sekali lagi, mereka cuma dengar mitos nih. Yang orang sana itu juga cuma dengar mitos. Jadi kalau kata dia, kalau misalnya mau mau tahu ceritanya, temuin Pak Kades Oka-Oka kalau nggak salah. Akhirnya mereka kumpul nih, banyak nih orang-orang perangkat desanya itu kumpul nih di kantor camat. Ya, ini ada Mas Bob nih sama temennya, katanya mau lihat-lihat Gunung Saranjana gitu, mau lihat-lihat daerah Saranjana kayak gimana sih gitu. Oh, terus udah mulai tuh banyak cerita-cerita kan. Oh gini Pak, gini, terus gue bilang gini kan ya, Pak kalau saya YouTubein boleh nggak? Boleh aja Mas, kalau mau di YouTubein. Nah, oke, gue dapat izin dong, jauh-jauh gue dapat izin dong. Oke, boleh kalau di YouTubein gitu kan. Emang serem Pak? Nggak serem, daerahnya tuh bagus sebenarnya, ada pantainya, ada gunungnya, banyak pohon kelapa gitu ya. Pas gue di sana itu keren banget daerahnya gitu. Kalau sekilas itu kayak Nias, men. Kayak iya kayak gitu kayak Nias. Dan nah, mulailah gue timbul pertanyaan-pertanyaan. Kalau lu udah nonton video gue yang sebelumnya yang di gue di Saranjana, lu nonton ini. Tapi kalau lu belum nonton yang di video yang itu, boleh dari sini lu nonton ke video yang di Saranjana gue langsung. Karena di sini gue cuma klarifikasi cerita ada apa aja sih di sana. Oke, singkat cerita, gue ngambil nih pakai DSLR, gue pakai mirrorless. Gue ambil selama jalan ke sana tuh, gue ambil pakai kamera kan. Set, gue ambil tuh daerah-daerahnya, ada rumah, ada rumah yang agak unik tuh gue ambil tuh. Set, gue ambil rumahnya banyak pohon kelapa ya kan. Oke, beres semuanya, selesai semua, gue ambil. Nah, mulai tuh gue ngerekam pakai drone. Nah, di sini mulai kejadiannya. Nah, kalau di video udah pada nonton, ada kan kejadian aneh kan ketika ketika drone itu terbang, ya kan? Drone itu terbang dan drone itu nggak bisa bergerak. Kalau lu yang sering main drone, ya kan, yang sering jago main drone, pasti tahu dong kalau ada peringatan, kalau kayak ada 5 meter tuh bakal ada gedung-gedung bertingkat, atau nggak ada halangan, ada rintangan, dan itu terjadi di sana gitu loh. Dan gua masuk tuh yang ini ada apa ya gitu. Dan di gambar itunya, viewnya itu kayak ada garis-garis gitu. Jadi kayak kalau lu pernah ngeliat kayak kayak apa ya, kayak kaca kalingan gitu kan, ingat gak ya, kayak ada pantulan-pantulan gitu. Jadi itu kayak gedung gedung bertingkat gitu loh. Jadi kayak ya apa, agak samar-samar gitu loh. Tapi gue ngeliat Asrap, Pak Bob, gue gak berani gitu. Bilang, udah rekam aja gitu. Dan saat itu lagi ngerekam kan. Terus Pak Kades bilang sama gue gitu kan, Mas, emang di sini tuh kayak gini-gini ya. Akhirnya kita coba turunin dulu nih. Kita coba turunin, cooling down ya kan ya. Dan agak susah untuk turun, cooling down. Dan pas ada kejadian lagi, pas dia udah di bawah, itu drone naik lagi.
naik sendiri. Itu kamera ditaruh, ya kan ya. Ini gila banget nih. Ini kamera ditaruh, remote-nya gue taruh, si Asrop naruh kameranya. Ya anjir gue salah. Si Asrop itu naruh remote-nya itu ya, remote-nya sama sama kameranya sama si handphone gue yang buat view-nya itu ditaruh tuh di box drone kan ya. Ditaruh di box drone. Nah, ini saya taruh. Udah Pak, udah mau turun. Biasanya kan turun kan udah tinggal 3 meter kan, udah mau turun ke bawah. Udah mau turun gitu, set. Terus Asrop bilang, naik lagi. Drone itu naik lagi sekitar 15 meter. Langsung dong ngambil remote lagi dong, Asrop. Terus dia ngambil remote lagi, bilang, oh, Bobs, ini drone naik lagi nih. Wah, langsung keadaan sih pada panik kan, kok bisa sih? Akhirnya ada Asrop jago banget ke drone ya. Diturunin lagi deh tuh, itu drone diturunin lagi, sampai drone turun itu. Nah, kita nggak mau lihat nih gambar apa yang ada di situ. Gue bilang, ntar aja. Akhirnya gue coba rekam pakai handphone, karena saat itu mirrorless gue baterainya habis. Gue rekam pakai handphone, gue tanya deh tuh, akhirnya di video yang kemarin itu yang gue upload, nah itulah pertanyaan-pertanyaan gue tanya itu banyak kayak perangkat-perangkat desa itu bercerita bahwa ini ada begitu, ini ada begitu, ini ada begini, ini ada begitu gitu loh kan. Oke, dan gue pengen bacain cerita juga nih dari gue mau samain nih, bener nggak sih sama cerita yang terjadi, karena ada beberapa yang udah komen di video sebelumnya itu ngasih tahu juga mereka punya cerita masing-masing. Ini contoh kayak ceritanya rata-rata hampir mirip sih, contoh nih kayak ada ya, ini gue coba baca nih. Jadi ini dari Nanda Vika ya. Dulu waktu tante saya kecil, dia sempat hilang berhari-hari, ya kan? Berhari-hari. Terus ditemuin di pegunungan, kata orang-orang dibawa orang Saranjana. Kata nenek juga kalau tiba hari besar di pasar penuh, mereka itu dari Saranjana turun ke Kota Baru ikut belanja juga. Jadi pertanyaan, ini komennya Nanda ini gue balas ya. Jadi pertanyaan gini, di Saranjana itu ada penduduknya ada, yang tadi gue bilang Kenias, tapi sepi men. Jadi ada beberapa rumah sebenarnya gue nggak bener-bener ngelihat penduduk aslinya mana, malah gue ditantangin sebenarnya sama salah satu perangkat desa, Mas Bob mau ke sana nggak? Gitu. Cuman gue ingat kata Pak Camat, jangan Mas itu pendatang, Mas di sini aja. Jadi gue nggak mau, bukan gue ya antara takut dan menjaga keselamatan, gue nggak mau tuh kayak gue kesana takutnya ntar gimana. Tapi gue udah lihat dengan mata kepala gue, itu desa sepi. Desanya itu memang rumahnya itu jaraknya jauh-jauh, kayak satu lagi di sini, ntar 200 meter lagi ada gitu. Dan gue nggak lihat ada orang yang tinggal di sana gitu. Katanya kalau mau tinggal ke sana, gue agak ke gunung lagi. Dan di gunung itu ada goa yang katanya ada dorongan angin yang gede. Dan katanya nih, ini masih katanya ya, gue dengar dari mereka, itu banyak pesawat perahu-perahu yang kalau kesasar ada dari Sulawesi ya teman, itu nyangkutnya ke sana. Entah ini karena bahasa fisika atau kayak ada tarikan magnet, atau memang karena ada kayak bahasa yang kayak ilmu-ilmu yang masuk akal ya, kayak gravitasi bumi atau apa, yang akhirnya itu perahu atau perahu gede pernah ada kayak kapal tongkang itu nyangkut di dekat gua-gua itu. Dan yang kesana itu orang oka-oka loh yang nolongin, bukan orang Saranjananya. Artinya asli Saranjananya gue belum pernah ketemu. Karena Saranjana itu nama gunung sebenarnya. Gunung Saranjana, bukan kota Saranjana sebenarnya. Kotanya itu yang diomongin karena kotanya itu kerasa jadi ada gaib di Saranjana. Gue lanjutin. Dari cerita itu gue menolak untuk dibawa, karena gue tinggal 50 meter sebenarnya. Udah kelihatan kok mata gue kesana kalau daerah sana, tapi gue tolak. Gue ingat kata Pak Camat, gue nggak kesana. Oke. Kita cuma ngobrol-ngobrol aja, bercerita tentang Pak Kades cerita, Pak ini cerita, Pak itu cerita, Pak Camat cerita gitu kan. Ya dari ceritanya. Memang dari katanya, tapi yang tentang si perahu itu sampai sana, nyasar di sana itu nyata. Ada kejadiannya. Terus yang memang banyak kejadiannya, sampai kalau lu nonton di video gue itu narasumbernya langsung orang sana loh. Mereka cerita itu benar dan nyata.
Gue lanjutin ya. Masih ada beberapa keanehan yang mesti gue ceritain ke teman-teman semua. Gue bacain lagi nih katanya. Ini ada Ziani nih. Saya asli Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dulu waktu kecil pernah denger sih banyak orang soal pengantaran mobil yang ke daerah kota baru gitu. Dalam jumlah banyak. Dan katanya orang bingung karena siapa membeli mobil sebanyak itu. Dan mungkin juga pernah dengar banyak itu. Nah yang cerita-cerita yang kayak gini ini yang paling sering nih. Jadi beli motor, beli mobil, sampai beli bahan bangunan itu paling sering. Jadi orang sana itu kalau cerita orang Saranjana itu beli bahan bangunan. Yang jadi pertanyaan gue, uh, kalau memang mereka itu belanjanya mobil dan mereka punya gedung bertingkat gitu, kenapa mereka nggak, sorry nih, mereka itu yang kita beda berdampingan sama dia ya. Kenapa mereka nggak beli pesawat atau mungkin udah punya pesawat kali ya, ya atau beli yang menurut gue yang menakjubkan gitu loh ya. Ini sih pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala gue yang agak-agak liar gitu loh. Kenapa beli mobil ya? Kenapa mereka nggak beli tank gitu? Kenapa mereka nggak beli hal-hal yang aneh-aneh gitu? Ya, apa mereka lagi ngebangun kotanya atau gimana? Atau ada yang bilang ini Wakandanya Indonesia gitu loh. Atau mungkin di sana ada Black Panther asli Indonesia, gue nggak tahu. Oke, gue lanjutin lagi. Jadi memang banyak cerita katanya dan katanya gitu loh, dengan dibumbuin macam-macam, dan banyak YouTubers yang udah nge-review tentang Saranjana yang kayak gue sekarang ini cuma ngomong dikasih backsound gitu kan, ditonton orang dan gue langsung di video gue sebelumnya gue udah sampai sana, gue udah sampai dan gue udah nginjekin di desa Oka, gue udah langkain di kaki gue di Saranjana gitu, dan itu kota itu desa sepi banget, memang gak ada orang. Nah oke, kan yang terjadi lagi selesai gue ambil gambar, habis dong. Memang saat itu kita rencana memang sudah akan balik ke Jakarta. Waktu itu udah hari, jadi gue Jumat, Sabtu, jam 3 sore, saran mereka gue harus sudah berangkat dari Oka-Oka, harus sudah sampai Kota Baru. Karena di Kota Baru gue akan nginep, gue akan balik pesawat gue besok. Jangan sampai kemalaman di jalan, karena di jalan itu agak berbahaya gitu. Ya, gue pikir binatang buas ya. Karena memang hutan, kan kiri hutan, semua jalan itu masih ada yang tanah, jadi jalan alus, tanah, batu, jalan alus lagi, batu lagi, tanah lagi, begitu seterusnya. Jadi jalan itu memang lamban. Selama perjalanan, gue tuh si Mas Ganteng, si supirnya itu, selalu dengerin lagu-lagu lawas, Nika Ardila gitu loh, lagu-lagu lawas. Apa sih, band-band Malaysia gitu, membuat gue tuh ngantuk gitu. Tapi membuat si drivernya itu happy. Gue tanya, kenapa sih lu setelah lagu gini? Jawabannya satu, takut bang gue kalau ke daerah kayak gini. Lagu-lagu ini membuat gue berani. Takut kenapa? Emang banyak begal, banyak ini. Enggak bang, yang gaib-gaib itu, nah, dia aja bilangnya begitu. Oke, sampai gue di hotel. Sampai hotel nih, aneh, penasaran dong, kan ya. Hotel, penasaran. Gue mau lihat nih filenya yang dari drone sama yang gue ambil pakai mirrorless. Pas gue cek mirrorless, wait, gue kaget pas gue liat mirrorless. Pas gue liat mirrorless, ya kan ya, gue tuh kaget banget. Gue lihat gak ada gambarnya, men. Hitam semuanya. Jadi semua file itu kayak korup. Tapi anehnya, foto-foto yang gue ambil sebelum Saranjana itu ada semua. Foto yang gue ngambil view dekat dari yang tadi gue bilang pabrik areng sampai ke sananya itu hilang, itu jadi hitam. Oke, gue bilang, Asrop, kok datanya hilang ya? Terus kata Asrop, nggak tahu Pak Bob, gue ngeri, kata dia. Serius lo? Jangan-jangan kata dia. Udah, guys. Oke, terus lanjutnya gue mau cek nih file yang di drone kan. Gue penasaran, pengen gue gedein tuh kayak tadi, kayak garis-garis kayak kaca gitu tuh apa. Saat nah, kelihatan tuh masih ada tuh kan ya. Di file drone tuh masih ada, gambarnya masih ada, terus ada gambar kota segala macem gitu. Maksudnya kota pinggirannya bukan gunungnya. Masih ada, terus gunungnya masih dari jauh masih kelihatan masih ada. Oke, aman nih, gue bilang. Kenapa yang di mirrorless hilang? Itu penasaran kenapa yang di Saranjana doang, kenapa yang di sebelum-sebelumnya itu nggak hilang gitu kan. Akhirnya
Lanjut nih, gue mau copy nih ke laptop gue kan. Pas gue mau copy, Pak Pak Camat apa ya, Pak Kepala Desa gitu ya, lupa depan gue. Dit, lo mas gimana udah sampai di hotel gini-gini, nanya biasa kan. Udah sampai Pak gini-gini. Nah, terus dia bilang, Mas Bob, yang video yang keluar gambar aneh-aneh, tolong gak usah di-upload, gak usah di-share ke orang-orang. Yang kita ngomong-ngomong aja ya. Gue bilang, emang ada gambar yang aneh Pak? Takutnya ada gambar yang aneh gitu. Gue curiga dong, berarti yang di drone jangan-jangan yang aneh itu maksud dia. Gue cek lagi di drone dan filenya hilang. Hilang. Oke, gue nggak tahu ini, gue bingung apa gimana. Gue cuman dari letter Mas Rob, kita cuma punya gambar ngobrol doang nih vlognya, jadi nggak apa-apa gitu. Karena juga gue tadi ditelepon sama Pak Kades, Pak Camat, gue lupa, jangan diupload gitu kan, biar keselamatan gitu. Oke, dari situ gue butuh waktu kurang lebih ke bandara deket lah, setengah jam. Sampai bandara, gue ketemu Babe nih. Beh, gimana nih gini-gini. Ternyata sepanjang jalan kita pulang, kemarin Babe itu dititipin mandau. Nah, ini percaya nggak percaya nih. Jadi mandau itu ditaruh di dalam mobil yang kita naikin sama si driver nih. Jadi mandau itu oleh-oleh dari Pak Camat bahasanya. Tapi ternyata ini antara percaya dan nggak percaya ya, gue sih apa adanya ya, gue ngomongin. Jadi mandau itu, jadi ketika kita ke tempat-tempat yang di jalan itu, emang mobil kayak bicara gitu. Gue kan nggak tahu apa-apa ya, karena gue anggap itu batu gitu. Yang tahu itu cuma si Babe. Jadi si Babe bilang itu nggak boleh dipegang. Jadi mandau itu kayak ngejagain kita selama di jalan itu, apa ya bahasanya, kayak gue nggak tahu, bahasa orang bilang kayak ada isinya gitu loh. Jadi kayak itu ngejagain ini ngamanin nih gitu loh sampai bandara. Dan gue bilang, lu dikasih Beh? Ya nggak tahu nih, katanya buat kenang-kenangan aja gitu. Dan mandau itu banyak rambut-rambutnya gitu ya. Sehingga cerita itu katanya rambutnya itu bekas bukan ngebunuh ya, apa bahasanya, bahas ngebunuh kayak nggak sopan, memenggal kepala gitu. Gue nggak tahu itu buat kepala manusia atau kepala apa, tapi biasanya itu udah memenggal kepala. Oke, singkat cerita itu mandau dipegang Babe, dan Babe tuh mau ngakalin tuh, itu mau dimasukin tripod. Bilang, emang suruhnya gimana Be? Dibawa pulang ke Jakarta? Enggak, suruh taruh di parkiran aja. Kenapa lu nggak taruh parkiran? Gue bilang, repot nih kita ke Jakarta nih kalau lu bawa gini-ginian nih. Gue bilang, Be, enggak, udah lu tenang aja, kata Babe gitu kan. Akhirnya si Babe itu masukin itu mandau di tas tripod dong, biar sama-sama besi kan, di wrapping gitu kan. Set. Oke, ini kan yang terakhir nih. Sampailah kita semua di mana, di Soekarno Hatta, ya kan ya. Si Babe pulang, ya kan ya. Nah, terus Babe kontak Pak Rijal. Enggak, gue lupa. Enggak, pas Babe sampai Soekarno Hatta, dibuka kan nih. Dibuka ada tuh itu mandau, set. Gak ada isinya men, tinggal tempatnya doang. Gue nggak tahu tuh, itu diambil sama orang bandara atau gimana, pokoknya tinggal sarungnya doang. Yes, gitu aja ceritanya yang terjadi ketika gue di Saranjana. Makanya gue nggak bisa kasih video yang kedua, ketiga, keempat. Gambarnya nggak ada gitu loh. Dan yang ada itu nggak boleh di-upload karena memang saran dari mereka juga, ya udah konsumsi gue sama Asrof doang yang ngeliat, oh wow kayak gitu kan. Asrof mungkin nggak ngeliat juga kali ya, dia cuma ngeliat yang sebagian doang gitu loh. Ya udah kayak gitu aja. Jangan lupa buat subscribe, jangan lupa buat like dan share video gue. Ini aja ngomong-ngomong santai aja tentang gimana ketika gue di Saranjana. Oke, see you dan bye-bye.